Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hasanutorik dari NIM 04, Prodi Teknik Industri UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai penggunaan GUI Tekinter pada modul-modul 1 sampai 4 yang sebelumnya sudah pernah saya buat. Di sini yang pertama ada import Tekinter Azteca. Jadi nanti kita akan mengimport Tekinter dan kita bisa memasukkan Tekinter ini dengan alias TK saja, tidak perlu menuliskan Tekinter seperti ini. Dan from Tekinter ini import TKK message box dan simple dialog. Nah, ini digunakan untuk mengimport widget-widget dari Tekinter itu. Jadi di sini TTK ini digunakan untuk menyediakan widget seperti combo box, review, dan lain-lainnya itu. Dan message box digunakan sebagai eh, yang message box ini dia memberikan umpan balik kepada pengguna melalui jendela pesan. Nah, simbol dialog ini itu merupakan input sederhana yang dilakukan untuk memudahkan pengambilan input seperti teks, angka, atau nilai lainnya langsung dari kotak dialog kecil. Selanjutnya, di GUI Tekinter ini, di sini ada fungsi dari tampilkan data, yaitu digunakan untuk mendefinisikan fungsi bernama tampilkan data. Fungsi ini digunakan untuk menampilkan seluruh data mahasiswa eh, yang berbentuk widget tabel atau tree view. Selanjutnya ada for item in tree, get children. Nah, di situ digunakan yang tree get children itu untuk mengembalikan daftar semua baris item yang saat ini ada di tree view itu, dan loop ini akan menelusuri semua baris tersebut. Selanjutnya ada tree delete. Nah, tree delete item ini digunakan untuk menghapus baris yang ditemukan. Ini untuk memastikan review kosong sebelum kita memasukkan data baru, dan ini penting untuk dilakukan agar tidak ada duplikasi saat fungsi dipanggil berkali-kali. Di sini ada for name info in data mahasiswa item. Di sini digunakan untuk mengambil setiap pasangan key dan value dengan key berupa name dan value-nya itu berupa info dari data mahasiswa tersebut. Selanjutnya di bawah ini ada tree insert. Tree insert ini digunakan untuk menambahkan baris baru ke tree view. Nah, di sini ini merupakan parameter kosong karena kita akan memakai root level rows. Nah, n ini digunakan untuk memasukkan baris di akhir daftar. Dan values itu tabel yang berisi kolom-kolom yang akan ditampilkan pada baris tersebut yang berupa yang kita akan inputkan itu yaitu NIM, nama, prodi, semester, mata kuliah, dan nilainya. Selanjutnya ada root sama dengan TK. Ini digunakan untuk root sama dengan TK itu digunakan untuk membuat jendela utama aplikasi GUI Tkinter itu. Nah, di sini ada root title. Ini merupakan cara kita untuk mengatur judul dari jendela tersebut. Nah, root geometry ini digunakan untuk mengatur ukuran awal dari jendela. Nah, root configure ini merupakan eh, pengaturan warna latar belakang jendelanya itu, dan ini merupakan kode dari warna ini. Di sini ada judul sama dengan TK label. Nah, TK label di sini digunakan untuk membuat label teks yang menampilkan judul aplikasi. Dan di sini ada font. Nah, ini digunakan untuk mengatur hurufnya. Ini kita akan menggunakan font Arial dengan ukuran 16 dan bercetak tebal.
Nah, dan kita akan menggunakan warna putih ini lagi dengan kode yang seperti tadi sama. Nah, di sini ada judul pack pedi sama dan 10. Ini digunakan untuk menempatkan label di jendela menggunakan layout manager pack dengan jarak vertikal pedi sebanyak 10 pixel. Selanjutnya yaitu ada kolom sama dengan NIM nama prodi semester mata kuliah nilai. Nah, kolom ini merupakan tabel yang berisi dari nama kolom yang akan ditampilkan yaitu ini yang saya sebutkan tadi. Nah, tri sama dengan TTK review di sini. Ini digunakan untuk membuat widget label dari TTK. Nah, dan di sini ada show heading. Show heading ini berarti untuk menampilkan hanya header kolom tanpa kolom tree atau indent. Nah, selanjutnya ada for call in column. Nah, ini ada tree heading. Tree heading ini digunakan untuk menetapkan teks header untuk setiap kolom. Di sini ada tree column. Tree column ini digunakan untuk menetapkan lebar kolom dalam satuan pixel dan ini dapat disesuaikan sesuai kebutuhan. Nah, di sini ada tree pack, fill, bot, expand through page 20, pedi 10. Nah, di sini tree pack fill bot ini semuanya ini digunakan untuk memasang tree view di jendela. Nah, fill bot dan expand through ini digunakan untuk membuat tabel yang mengisi area yang tersedia. Nah, pad X20 dan PD10 ini digunakan untuk memberi ruang di bagian luarnya. Selanjutnya ada frame BTN. Nah, frame BTN di sini yang berisi frame BTN sama dengan TK, frame, root, BG. Nah, ini digunakan untuk membuat wadah horizontal untuk menaruh tombol-tombol agar rapi. Dan ini merupakan kode dari warna yang akan kita gunakan. Nah, di bawahnya ada frame BTN pack PD10. Ini digunakan untuk menempatkan frame di bawah tree view. Selanjutnya di sini ada baris TK button ini. Nah, jadikan TK button untuk menampilkan apa? Bukan menampilkan, untuk membuat tombol buat setiap fungsi. Nah, di sini kita akan memuat fungsi teks. Terus kita akan memuat fungsi perintah juga dan di sini ada pengaturan-pengaturannya. Di sini kita akan memasukkan fungsi teks dengan warna hijau dan kita akan memasukkan perintah tambah data dengan width yaitu lebar tombolnya dan grid ini merupakan perintah yang digunakan untuk meletakkan tombol menggunakan grid layout di dalam frame BTN ini. Nah, di bawahnya juga sama. Ini juga TK button untuk menampilkan tombol bagi setiap fungsi. Nah, kita di bawahnya itu akan menampilkan tombol untuk fungsi simpan ke Excel dan yang selanjutnya kita akan membuat tombol untuk filter nilai, untuk rata-rata per mata kuliah, untuk grafik dan untuk ini root destroy ini untuk keluar dari apa? Dari program ini. Oke, selanjutnya ada di sini tampilkan data. Nah, tampilkan data ini digunakan untuk memanggil fungsi. Jadi saat kita membuka aplikasi ini, Triview akan langsung diisi dari data dari awal. Eh, Mohon maaf, Triview akan langsung diisi oleh data awal dari data mahasiswa. Nah, root main loop ini merupakan perintah untuk memulai event loop tkinter. Jadi, kalau semisal tidak ada root main loop di sini, tkinter itu tidak akan bisa responsif. Root main loop ini merupakan inti dari aplikasi GUI sendiri dan ini merupakan salah satu hal yang sangat penting. Karena program ini akan menunggu dan merespon interaksi user seperti eh, penekanan tombol atau input dan sebagainya itu.
Oke, sekian yang dapat saya sampaikan dari penyampaian modul 5 ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.